rakyat. Hadirin yang saya muliakan, pimpinan MPR telah menerima surat dari fraksi Bangkitan Bangsa nomor 82 2024 yang substansinya adalah mengusulkan pengkajian kembali pasal 1 TAP MPR nomor 2 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan tindakan administratif sebagai penegasan bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini penting dalam kerangka pemulihan nama baik Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menyikapi surat fraksi Kebangkitan Bangsa MPR tersebut, pimpinan MPR telah menunaikan tugas konstitusionalnya dengan mengikuti peraturan yang ada pada kita bahas dalam rapat pimpinan, lalu kita bawa ke rapat gabungan, dan kita pertegas di sidang paripurna kemarin, di mana kita menegaskan bahwa apa yang diminta oleh fraksi Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang telah dibacakan oleh PLT Sekretaris Jenderal MPR Ibu Siti Fauziah tadi. Merujuk pada ketentuan pasal 6 TAP MPR nomor 1 /MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 hingga 2002 bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat remalek atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Jadi dengan demikian kami hanya mempertegas bahwa TAP MPR yang dikenakan pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita nyatakan, kita tegaskan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pimpinan MPR melalui surat kepada fraksi Kebangkitan Bangsa MPR menegaskan bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi, oleh karenanya seluruh implikasi hukum yang terkait menjadi gugur dengan sendirinya. Mudah-mudahan saja dengan penegasan ini kita mengusulkan kembali kepada pemerintah baik yang hari ini maupun yang datang untuk beliau dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Sebagai penegasan daripada sikap kita tersebut sudah tercermin dari pandangan akhir fraksi dan kelompok DPD RI telah disampaikan dalam pidato penutupan masa sidang akhir masa jabatan 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024 yang lalu. Hadirin yang saya muliakan, kita mengenal sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur sebagai tokoh agama atau ulama dan tokoh bangsa yang humoris. Mungkin beliau adalah presiden terlucu yang pernah kita miliki. Namun dalam konteks keindonesiaan, menjadi ulama dan tokoh bangsa yang humoris memiliki makna yang strategis dan substansial. Mengapa? Sebagai ulama, Gus Dur menjadikan humor sebagai pembungkus pesan-pesan moral, menjadikan ajaran dan dogma agama dengan bahasa yang lebih cair, jauh dari kesan kaku, dan langsung masuk ke bawah sadar yang mendengarkan. Di tangan Gus Dur, ajaran tentang moralitas dan spiritualitas disampaikan melalui bahasa yang universal, yang lebih mudah diterima dan dicerna tanpa menghilangkan esensi, makna, dan pesan yang tersirat di dalamnya. Sebagai tokoh bangsa, Gus Dur menjadikan humor sebagai sarana
untuk menyampaikan kritik tajam dan pesan yang menohok. Kalau sekarang diganti dengan pantun, pesan-pesan yang menohok ya. Tapi ketika Gus Dur sampaikan dengan humor, akan terasa pahit dan getir bagi yang disasar, tetapi begitu relevan dan kontekstual bagi masyarakat yang terwakili aspirasinya. Ketika kritik disampaikan dengan cara-cara yang konvensional, sudah terlalu biasa, maka humor menjadi cara yang luar biasa untuk menyampaikan pesan serius tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur juga sukses mentransformasikan bahasa politik menjadi narasi yang lebih membumi dan tidak lagi menjadi bahasa langit. Tidak jarang Gus Dur menjadikan dirinya sendiri sebagai objek anekdot. Ini adalah cerminan bahwa Gus Dur adalah sosok yang manusiawi, tidak anti kritik dan egaliter, menempatkan dirinya sejajar dan menjadi bagian dari masyarakat luas. Gus Dur tidak menjadikan ketokohannya sebagai justifikasi untuk menempatkan dirinya di atas menara gading yang sulit dijangkau khalayak. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat cerita tentang Gus Dur dan sopir Metro Mini. Mungkin masih ada yang ingat, tapi saya mereview kembali. Di pintu akhirat, seorang malaikat menanya seorang supir Metro Mini, "Apa kerjamu selama ini di dunia?" Tanya malaikat itu. "Saya supir Metro Mini, wahai malaikat," jawab si supir Metro Mini. Lalu malaikat memberikan kamar yang sangat mewah untuk sopir Metro Mini tersebut. Lalu datanglah Gus Dur dengan dituntun ajudannya yang setia. "Apa kerjamu di dunia?" tanya malaikat kepada Gus Dur. Gus Dur menjawab dengan tegas, "Saya presiden dan juga juru dakwah." Lalu malaikat memberikan kamar yang kecil dan sangat sederhana. Melihat itu Gus Dur protes keras. "Hei malaikat, kenapa kok saya dikasih kamar yang kecil? Saya kan presiden, juru dakwah harusnya mendapat kamar yang lebih besar dan tidak lebih rendah dari seorang supir Metro Mini." Dengan tenang, malaikat itu lalu menjawab, "Begini, Pak Gus Dur, pada saat Anda ceramah, Anda membuat orang semua mengantuk dan tertidur, sehingga merupakan Tuhan. Sedangkan supir Metro Mini mengemudi dengan ngebut, membuat orang berdoa dan mengingat Tuhan." Itulah kira-kira joke-joke Gus Dur yang sangat menggelitik kita. Barangkali juga sempat ditanyakan kepada Menteri Pertahanan ketika itu, Pak Mahfud MD, Profesor. "Gus, ini saya menjadi Menteri Pertahanan," kata Profesor Mahfud MD. "Tidak, kamu Menteri Pertahanan." "Waduh, saya nggak bisa, Gus, saya nggak sanggup. Kalau Menteri Pertahanan oke. Saya kira ini Menteri Pertanahan," katanya. "Oh, saya jadi presiden nggak punya pengalaman, kamu apalagi profesor, harusnya bisa jadi Menteri Pertahanan." Saudara sekalian yang saya muliakan, tentu saja kita mengenal Gus Dur tidak hanya karena kelucuannya. Gus Dur juga memiliki wawasan yang luas sebagai seorang intelektual. Gus Dur memiliki pandangan jauh ke depan, visioner, dan kadangkala sulit dipahami oleh pemikiran yang konservatif, karena mungkin terlalu maju dan melampaui konseptualitas pada zamannya. Meskipun, ini mohon maaf, memiliki keterbatasan pada penglihatan fisik, namun Gus Dur memiliki ketajaman mata hati dan mampu membaca tanda-tanda zaman. Banyak atribut positif yang disematkan orang pada diri Gus Dur. Namun yang paling menonjol dan yang menjadi legasi besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah keberpihakannya pada kelompok minoritas. Gus Dur adalah ikon kesetaraan yang begitu menjunjung tinggi toleransi, mengedepankan sikap inklusivitas atau merangkul semua kalangan, dan menempatkan manusia pada kemanusiaannya.
Komitmennya untuk menyimbangkan harmoni sosial di tengah pluralitas Indonesia tidak pernah kita ragukan. Bagi bangsa Indonesia yang begitu kaya akan keberagaman, menempatkan dan memaknai pluralisme sebagai fakta sosiologis, antropologis, dan fitrah kebangsaan sebagaimana tercermin pada pemikiran, sikap, dan kebijakan Gus Dur adalah warisan yang wajib kita jaga dan kita lestarikan sebagai jiwa bangsa. Dan cara terbaik melestarikannya adalah dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam usia yang ke-79 tahun, Indonesia memiliki 7 presiden yang mendapatkan julukan berdasarkan pada pencapaian masing-masing. Jika Presiden Soekarno kita kenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden Habibie Bapak Teknologi, Presiden Megawati Ibu Penegak Konstitusi, Presiden SBY Bapak Perdamaian, dan Presiden Jokowi Bapak Infrastruktur, maka Gus Dur adalah Bapak Pluralisme. Keberpihakan Gus Dur pada pluralisme tidaklah terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supremasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, memajukan demokrasi haruslah dalam satu tarikan napas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme dan perjuangan untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mungkin kalau Gus Dur masih hidup melihat perkembangan hari ini yang tentu saja menjadi PR, Presiden akan datang untuk memperbaiki nilai-nilai yang selama ini sudah memudar, ya. Di mana hukum yang tadinya ditujukan untuk menegakkan keadilan kemudian dijadikan seni untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dan kita harus kembalikan lagi bahwa politik adalah ilmu untuk menegakkan konstitusi, memberikan negara yang berkemakmuran, adil, merata, dan demokratis. Bukan politik dan dijadikan sebagai ilmu yang memungkinkan yang tidak mungkin, tidak mungkinkan yang mungkin. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai titik ini rasanya kita dapat bersepakat. Begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan dengan adanya penegasan surat dari pimpinan MPR yang didukung oleh pandangan umum fraksi dan kelompok DPD pada sidang akhir masa jabatan MPR yang lalu, telah ada ketegasan bahwa TAP MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Oleh karenanya, tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan hari ini maupun tahun yang datang untuk mendapatkan sekali lagi anugerah gelar pahlawan nasional sesuai dengan peraturan undang-undangan serta selaras dengan martabat kemanusiaan, jasa-jasa, dan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Pimpinan MPR selanjutnya nanti akan menyerahkan secara resmi surat jawaban kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR dan sekaligus dokumen tersebut kita kirimkan kepada keluarga besar mantan atau kita serahkan kepada keluarga besar mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita kirimkan juga pada Ketua DPR, Ketua MA, dan Jaksa Agung. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan MPR yang senantiasa menempatkan sikap kenegarawan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional selama 5 tahun. Terima kasih kepada Pak Basara, Pak Muzani, Pak Idan Wahid, Pak Fadel,
Pak Jazilul dan semua pimpinan MPR yang sepertinya hadir pada hari ini, tapi ada beberapa tugas ke daerah dan tugas partainya, maka mereka menitipkan salam pada keluarga Kiai Haji dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga silaturahmi kebangsaan ini menjadi penguat ikatan soliditas kebangsaan di antara sesama anak bangsa dan nilai-nilai kearifan dalam gagasan rekonsiliasi nasional menjadi semakin kolektif dan jiwa bangsa kita menjadi lebih hebat lagi. Sekaligus menegaskan kita bukan bangsa penendang. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua MPR RI, kami mohon untuk tetap berada di depan. Selanjutnya adalah penyerahan dokumen dari pimpinan MPR RI kepada keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, fraksi PKB dan Menkumham. Kami mengundang dengan hormat kepada para wakil ketua MPR untuk mendampingi. Kami juga turut mengundang dengan hormat Ibu Sinta Nuria Wahid, didampingi oleh Kiai Haji Dr. Umar Wahid Hashim SPP, Ibu Alisa Wahid, Ibu Yeni Wahid, Ibu Anita Wahid, Ibu Inayah Wahid, serta Ketua Fraksi PKB dan perwakilan Menkumham, Kepala BPSDM disilakan maju ke depan. Jangan tinggi, jangan tinggi. Di bawah ya, di bawah. Flash, woi flash. Kami silakan penyerahan dokumen yang pertama diserahkan kepada Ibu Haja Sinta Nuria Wahid. Itu bapak, woi bapak. Dokumen yang kedua akan diserahkan pimpinan MPR kepada Ketua Fraksi PKB. Handphone Pak, handphone. Dan penyerahan dokumen ketiga akan diserahkan kepada Menkumham yang akan diwakili oleh Kepala BPSDM. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami turut mengundang dengan hormat Profesor Jimli Asyidiki, Dr. Alwi Syihab, Profesor Mahfud MD, Profesor Dahlan Iskan, dan PLT Sekjen MPR RI. Mohon izin kami menambahkan Sekjen PKB. Baik, kami hitung Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kami silahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat. Jangan berdiri, tahan di situ. Ngeri kan? Ngeri kembali. Nah, aneh. Bocor kayaknya.